Pasca Abah Cijenjing angkat bicara terkait video pernikahan dengan istri keduanya yang menjadi viral di media sosial. Kini giliran kedua istri Abah Cijenjing, Emas Putriyanti atau yang akrab disapa Uma, dan Teh Rita yang angkat bicara. Ya, kemarin tim Silet datang ke Pondok Pesantren Cijenjing, Ciamis, Jawa Barat untuk menemui pasangan poligami yang tengah viral karena istri pertama mengantar sang suami menikah lagi tersebut. Dan kepada tim Silet, Abah Cijenjing dan kedua istrinya secara eksklusif mengungkapkan alasan mereka untuk berpoligami. Dan berikut penjelasannya. Nikah itu cuma sebagian dari tujuan perjuangan kita. Nikah itu cuma sebagian dari tujuan perjuangan kita. Cuma sebagian kecilnya aja. Cuman ya yang muncul ininya. Cuman sebagian karena ini hanya untuk ngurus aja. Jadi yang satu mengurus pesantren, kan? Yang satu untuk itu. Sudah bikinkan perjanjian. Di perjanjian itu ada tugas istri pertama apa, tugas istri kedua apa. Uma itu berkewajiban mengurus seluruh kebutuhan Abah, ya kan? Jadi kami nggak canggung ya Mas ya, ketika misalkan makan kok rebutan gitu, tidak. Saya tetap menghargai Uma sebagai istri Abah yang pertama. Apapun kebutuhan Abah, Uma yang melayani. Tapi ketika Abah tidak bersama Uma, saya yang melayani gitu. Ketika kita sama-sama Uma, saya hanya fokus untuk pengembangan pesantren Mas, untuk perusahaan beliau, karena di sini kita berbagi tugas. Saya di perusahaan beliau, Uma di pesantren. Diatur sedemikian rupa. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara istri pertama dan istri kedua kemudian disarikan Abah Cijenjing lewat surat perjanjian pranikah. Selain mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing istri, surat perjanjian pranikah tersebut juga memuat tentang kewajiban istri kedua untuk menghormati istri pertama dan juga sebaliknya, serta tidak saling menyoroti kesalahan masing-masing. Surat pranikah itu apa sih, Pak? Ya untuk melanggengkan pernikahan, karena percuma kita menikah kalau ujung-ujungnya pisah. Untuk melanggengkan pernikahan, karena percuma kita menikah kalau ujung-ujungnya pisah. Yang kedua, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Syarat-syarat apa? Ya diantaranya kan, harus baca juga kan. Diantaranya ya yang paling harus wajib dihormati meskipun usia di bawah itu Uma. Jadi kalau ketemu Uma, Teh Rita, yang cium tangan tuh Teh Rita. Menghargai yang pertama. Nah, itu kan kuncinya. Kalau yang pertama udah nggak dihargai ya percuma poligami kan. Gitu. Selanjutnya sih termasuk ya tugas Teh Rita lebih ke kontrol usaha, tugas Uma ya lebih mengurus saya dan pasar pondok pesantren. Banyak sih poinnya. Termasuk saya pribadi, jadi ketika ada pelanggaran pun saya mensyaratkan Uma dengan Teh Rita dilarang melaporkan kejelekan satu sama lain. Misalkan Uma berbuat salah, terlihat oleh Teh Rita, itu jangan melaporkan ke saya. Itu dua-duanya ya. Yang menjadikan saya ridho untuk menjadi istri kedua dan ridhonya Allah itu ya beliau mendidik saya. Jadi ke Uma pun saya saya kagum lah sama Uma. Meski telah resmi berpoligami, namun sampai saat ini Abah Cijenjing tidak menjadikan kedua istrinya tinggal dalam satu rumah. Istri pertama, Uma, yang ternyata jauh lebih muda dari istri kedua, tinggal di lingkungan pesantren. Sementara sang istri kedua, Teh Rita, masih tetap tinggal di kediaman orang tuanya di Tasikmalaya. Sementara untuk kedepannya, masing-masing istri akan dibangunkan rumah sendiri-sendiri oleh Abah di lingkungan pesantren. Kalau serumah enggak, untuk sekarang masih terpisah. Nanti setelah saya pembangunan, mudah-mudahan juga setelah pesantren ini dirombak habis-habisan, dibikinkan rumah masing-masing di pesantren. Jadi ada rumah singgah, ada rumah khusus. Rumah khususnya tetap ada di Tasik. Rumah khusus Uma di Garut, karena Uma kan aslinya orang Garut. Di sini rumah singgah di pesantren. Saya umur 23, besok 24. Saya 36.
35 lah. 36. 35. 36-nya nanti maksudnya berarti 35. Enggak. Enggak. Kalau keinginan saya dulu ke Abah kalau nikah sama siapapun dibarengin aja satu rumah. Ketika saya ketemu sama Teteh, saya bilang, Teh gimana ke depannya? Saya mau beda, katanya mau pisah lah intinya gitu. Karena begini ya Mas ya, saya menjaga keharmonisan. Ketika tetap satu rumah, di sini kan kecanggungan terjadi. Saya menjaga itu, saya tetap fokus pada perjuangan. Uma pun di sini punya privasi, ketika Abah ke saya pun sama punya privasi. Jadi saya berpikir berpisah rumah itu adalah lebih baik. Saya di Tasik. Saya di Tasik. Saya di rumah saya, Uma di sini. Tapi ketika pengajian saya datang ke sini. Maafkan bila ku tak Sementara soal video pernikahan yang menjadi viral, baik Uma maupun Teh Rita sama-sama mengaku kaget dan tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Toh nasi telah menjadi bubur. Keduanya pun hanya berharap para netizen yang tidak memahami sepenuhnya hakikat dari pilihan mereka untuk berpoligami untuk tidak lagi membuli mereka. Lantas seperti apa cerita Uma mulai dari upaya mencarikan jodoh untuk sang suami hingga kesibukannya menyiapkan pernikahan, bahkan sampai mendampingi menuju tempat akad nikah. Awal viral saya juga nggak tahu kalau awal jadi seperti itu. Itu gimana sih awalnya itu ceritanya itu seperti apa? Intinya saya melakukan itu untuk perjuangan agama. Saya melakukan itu untuk perjuangan agama yang memang untuk membangun perekonomian umat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini Rasul bangga dan tersenyum. 2 tahun ini pencarian. Betul sekali. Karena memang dari dulu, dari awal perjuangan saya masuk nikah sama Abah, dari situlah saya mulai berjuang untuk agama. Betul, saya mencarikan. Sampai berapa calon yang waktu itu dicari? Kalau nggak salah 5 deh. Teh nih, Alhamdulillah. seperti apa ceritanya ketemu sama Teh? Ketemu sama Teteh ya dari awal Teteh ikut sama keluarga pengajian ke sini dan ketemu sih awalnya juga ketemu biasa aja, nggak kepikiran kemana-mana karena mencari di luar lah istilahnya, nggak di sini, nggak di pengajian. Mencari kenal sama Teteh dan di situ langsung saya ngomong udah aja langsung to the point, Teteh siap gak berjuang bareng-bareng dengan saya itu. Ya saya melakukan itu ya untuk mempersiapkan akad nikah Abah gitu kan. Saya beli perhiasan, terus belanja bareng-bareng juga sama Teteh. Itu aja. Ketika saya ikut kakak saya, katanya ada pengajian di sini. Saya mendengar bahwa Abah sedang mencari istri kedua. Tidak ada dalam pikiran saya untuk menjadi istri yang kedua, Mas. Ya kan? Tidak mau saya. Tetapi yang anehnya itu ketika berjalannya waktu, yang menelpon tuh langsung Uma. Yang telepon langsung Uma, saya bilang, Uma, kenapa kepada saya? Karena saya sudah cari tahu tentang Teteh ketika saya menikah dengan Abah dan dengan Uma ya, menjadi bagian hidup saya lebih bermanfaat untuk banyak orang, Mas. Amin. Ya harapan saya semoga dengan adanya, saya sih tidak mengambil ini sebagai musibah atau apa, semua itu adalah hikmah. Saya tidak pernah, ini adalah skenario Allah yang indah untuk mengangkat derajat kami. Kami tidak melihat ini negatif atau lain netizen. Saya tidak peduli dengan netizen. Mudah-mudahan yang terjadi yang seperti ini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil untuk semuanya. Karena kalau misalkan itulah intinya mah kita itu ada untuk perjuangan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Silet mohon doanya untuk saya, Uma dan Abah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan jangan lupa Mohon doa juga mudah-mudahan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting itu menjaga keikhlasan. Karena ketika beramal tanpa ikhlas, untuk saya pribadi itu seolah kosong. Yang paling penting dari saya mohon doa untuk tetap ikhlas menjalankan semua. Ketika sudah ikhlas lillahi ta'ala, apapun rintangan di depan, maka dihadapi dengan ikhlas. Insya Allah Allah yang langsung turun menolong.